Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, buat teman-teman semuanya, mohon maaf beberapa hari yang lalu saya tidak bisa ngupload video dikarenakan saya lagi kurang enak badan ya teman-teman, dan beristirahat. Dan ini kita mulai beraktivitas lagi ya teman-teman. Dan di hari ini kita dapat Beat 2015an ya teman-teman, ataupun Beat K25 ya. Beat K25 ini dengan keluhan motornya sering ngegas sendiri ya teman-teman. Itu permasalahannya ada pada throttle body yang kotor teman-teman. Jadi permasalahannya pada throttle body yang kotor ya teman-teman. Jadi ini kita buka dan nanti kita akan bersihkan. Kotorannya cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk setelan RPM nya kotor ya, nanti juga kita akan bersihkan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, ketika motor injeksinya ada trouble sering ngegas sendiri, itu silakan dibuka ya, terutama diperhatikan di bagian koin ini harus rapat ya. Apabila rapat berarti itu masalahnya hanya kotor saja seperti ini, banyak kerak yang numpuk ya teman-teman, akibat filter udara yang kotor. Jadi kotorannya masuk ke dalam throttle body ya. Untuk melakukan pengecekan apakah koinnya itu rapat atau enggaknya, seperti ini teman-teman, arahkan ke cahaya dan dilihat ketika dia koinnya itu ada celah cahaya berarti koinnya itu sudah mulai aus ya teman-teman. Itu juga sebagai penyebab motor ini sering ngegas sendiri ataupun RPM nya tidak mau stasioner ya teman-teman. Nah, ini adalah seal injektornya, ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Kalau servis diperhatikan, ini sealnya ini di sini ya, di injektor sini, jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti nggak bisa dipasang injektornya ya. Nah, ini kotor banget ya. Inilah penyebab utamanya kenapa motor Beat ini itu ngegas sendiri. Oke ya teman-teman, setelah saya lakukan pembersihan di area intake manifoldnya, seperti ini hasilnya ya. Lumayan cukup bersih karena hari ini saya tidak menggunakan cairan karburator cleaner karena cukup bau ya. Saya masih batuk ya teman-teman, jadi saya nggak pakai, saya hanya menggunakan bensin saja ya teman-teman. Yang penting hasilnya normal lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, apabila ketemu motornya sering ngegas itu silahkan dibuka sendiri saja. Banyak kok tutorial cara membongkar throttle body ya seperti ini. Terus pastikan koinnya itu menutup rapat ya teman-teman, jangan sampai ada sedikit pun celah rongga untuk angin yang masuk. Karena apabila teman-teman sudah servis dan koinnya ini masih terbuka ataupun seperti ini ya teman-teman, nah seperti itu ibaratnya itu tidak rapat, maka motornya nggak akan sembuh, tetap akan ngegas sendiri ya. Dan juga trik-trik untuk ngakali koin yang tidak rapat itu cukup banyak teman-teman, tapi saya belum bisa berbagi karena saya belum ketemu yang koin longgar ya. Sekarang setelah kita lakukan pembersihan pada throttle body, kita akan melakukan perakitan di unit motornya ya teman-teman. Kita akan rakit ya. Mohon maaf ini kameranya saya taruh tapi kurang tinggi karena saya tidak memakai tripod ya, jadi cuman saya letakkan saja tapinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, sebelum melihat tutorial video ini yang mau mensupport di Solusi Injeksi Channel, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai saat ini Solusi Injeksi Channel sudah bisa berbagi kepada teman-teman sesama pemula ya, ataupun berbagi sebisa saya dengan penanganan yang ala kadarnya ya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat video Solusi Injeksi Channel melakukan penanganan motor injeksi dengan scanner motor injeksi, bisa dicek di videonya ya. Di situ saya juga membahas tuntas tentang mode altitude ya, apa saja penyebab mode altitude yang berubah dan kenapa kita harus lakukan setting mode altitude ya teman-teman. Nah, jadi buat yang sudah selalu support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Ini saya rakit dulu ya teman-teman.
Jadi untuk perakitan itu keterbalikan dari pembongkaran ya teman-teman, urutannya dari pembongkaran. Jangan sampai salah, untuk o-ring-o-ringnya kita tidak boleh sampai salah pasang ataupun tertinggal dalam pemasangannya, karena itu nanti akan menyebabkan suatu permasalahan di throttle bodinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih sesama pemula seperti saya, kita tetap fokus dalam bekerja ya, fokus dalam bekerja dan teliti agar hasilnya memuaskan bagi konsumen kita ya. Jadi untuk yang sudah master injeksi, mohon saran dan komentarnya agar saya bisa terus berbagi sambil memperbaiki kekurangan saya ya. Dan untuk pemasangan injektornya, jangan lupa o-ring yang tadi kita lepas itu diolesi dengan sedikit oli ya teman-teman, agar masuknya itu tepat ataupun presisi ketika kita melakukan penguncian bautnya ya. Kalau sempat miring maka angin akan bocor dan mengakibatkan motor juga bisa ngegas sendiri ataupun ngempos ya teman-teman ya. Jadi di video-video saya itu adalah video-video sederhana untuk mekanik pemula ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya data dan datanya, teman-teman bisa pilih di video saya yang menggunakan scanner. Maka kita akan berbagi dengan cara melakukan pembacaan data pada scanner ya teman-teman. Tetapi saya akan memberikan jawaban yang sesuai yang saya tahu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat setelah kita lakukan perakitan ya teman-teman. Saya lagi ngunci baut 10 pada filter udara, karena ketika saya melakukan pembongkaran pada throttle body yang kode K25 seperti ini, pasti saya melakukan pelepasan pada baut 10 yang ada pada filter udara di samping ya, samping sebelah kiri unit motornya. Karena kalau kita tidak lepas maka bisa ketika kita melepas throttle bodinya itu mengakibatkan putusnya baut tanam ataupun baut 10 throttle bodinya teman-teman, kalau kita melakukan pelepasan secara paksa ya. Terus intinya di video ini adalah kita dalam melakukan penyetelan RPM nya ataupun cara menyetel RPM pada motor injeksi seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita putar mentok ke kanan ya teman-teman, ke kanan kita putar mentok, setelah itu kita putar ke kiri sebanyak 3 kali putaran teman-teman ya. Jangan salah, kita putar 3 kali putaran ataupun 3,5 putaran ya, seperti ini. Setelah kita putar ya, kita bisa hidupkan motornya ya teman-teman. Kita hidupkan motornya setelah semua terpasang dengan tepat ya. Kita coba hidupkan motornya. Oke ya teman-teman, motornya sudah hidup dan tidak ada kendala. Oke ya, sekarang kita langsung saja sekalian kita setel mode. Yang pertama colokkan jumper DLC, kunci kontak on ya, kunci kontak on. Perhatikan mil indikator, apabila ada kode kerusakan milnya berkedip maka teman-teman harus hapus dulu histori kerusakannya. Karena ini enggak ada, kita langsung saja matikan kunci kontak ya, matikan kunci kontak, lalu kita hidupkan, onkan kunci kontak, tarik grip gasnya. Setelah mil berkedip lepas grip gasnya ya teman-teman. Seperti ini menandakan setel mode altitude 1 itu sukses. Setelah itu kita off kan lagi kunci kontak, kita cabut jumper DLC nya, lalu kita hidupkan unit motornya ya teman-teman. Oke ya, buat teman-teman sesama pemula, ini saja pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman, cara bagaimana menangani motor injeksi yang sering ngegas sendiri ya.
motor injeksi yang sering ngegas sendiri, teman-teman pastikan dalam penyetelan RPM-nya itu sesuai ya, yaitu 3 putaran ke kiri ya teman-teman, ataupun 3,5 putaran. Apabila ada kurang ya teman-teman bisa lakukan penyetelan kembali ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.